Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan pecinta otomotif. Di video kita kali ini kami akan coba menjelaskan mekanisme perpindahan transmisi tipe manual pada sepeda motor. Jadi di video kami yang dulu ya, itu pernah kita bahas tentang cara kerja transmisi pada sepeda motor. Kemudian juga kita sudah menjelaskan tentang nama-nama komponen dan juga sifat-sifat daripada gigi transmisi tersebut. Nah, kali ini kita mau fokus tentang bagaimana sih cara pergerakan ataupun kejadian bisa berpindahnya gigi transmisi pada sepeda motor. Kita mungkin bisa mulai dari bagian pedal gigi ya, atau persnelingnya yang biasa kita lihat seperti ini. Ada juga yang ada panjang seperti itu ya. Jadi biasanya kan kita tekan tuh, cekrek begitu ya. Ada juga yang modelnya diungkit atau dicongkel, cekrek begitu. Nah, sebenarnya tipe untuk pemindahan gigi ini ada beberapa macam. Seperti yang kami pernah baca, itu ada 3 macam yang umum digunakan. Yang istilahnya itu ada tipe rotari. Rotari ini sifatnya dia bisa di gigi netral kita tekan ke depan bisa ke 1, 2, 3, 4. Lalu pada saat di gigi 4 kita tekan ke depan lagi itu bisa langsung netral. Nah, begitupun sebaliknya pada posisi netral kalau kita tekan langsung ke belakang itu bisa langsung masuk ke gigi 4. Nah, ini disebut tipe rotari. Jadi sistemnya itu dia berputar sampai penuh bisa. Nah, tipe yang kedua itu namanya sisau. Sisau ini beda dengan yang tipe rotari tadi. Kalau posisi netral kita tekan ke depan masuk 1, seterusnya sampai gigi 4. Nah, di 4 kita tekan ke depan itu nggak bisa pindah ke netral. Jadi kalau mau mengurangi memang harus mundur ke belakang. Jadi sampai netral lagi. Jadi ini tipenya sisau kita sebutnya. Nah, satu lagi yang banyak juga digunakan pada motor tipe sport itu disebut tipenya return. Return. Jadi sistemnya kalau posisi netral kita injak ke depan ya. Biasanya sih injak ke depan, injak sekali itu masuk ke gigi 1. Lalu untuk duanya kita harus congkel ke atas atau dimundurin ya, justru sebaliknya. Tekan ke belakang, pindah ke netral dulu, lalu masuk ke 2, tekan ke belakang lagi, baru bisa 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, kalau mau kita kurangin, kita justru harus injak ke depan lagi, dikembalikan. Mirip seperti sisau tadi, tetapi perbedaannya di bagian posisi netralnya. Posisi netral pada tipe return ini adalah antara gigi 1 dan 2, jadi dia di tengah posisinya. Nah, ini di motor yang kita sedang coba jelaskan, kita contohnya ini adalah tipe return. Nah, kita lanjutkan. Jadi yang perlu kita ketahui yang pertama adalah pedal giginya, lalu ini sumbu oporan gigi kita sebutnya di bengkel, atau nama teknisnya gear shift spindle. Nah, cara kerjanya sederhana sekali. Jadi ini nanti akan terpasang kurang lebih seperti ini. Oke. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, saya pegangkan aja ini ya. Lalu kita akan tekan seperti ini, cekrek, begitu ya, cekrek. Nah, kalau dilihat dari samping, yang terjadi adalah seperti ini, cekrek, cekrek, begitu, kelihatan ya. Nah, kalau kita congkel ya kurang lebih sama. Intinya adalah ketika kita menginjak ataupun mengungkit, sumbu ini akan berputar sedikit ke depan atau sedikit ke belakang. Cuman seperti itu cara kerjanya. Nah, kita lihat efeknya adalah di bagian yang belakang ini, yaitu garpunya. Seperti apa kejadian di bagian garpunya. Berikutnya yang mau saya perlihatkan adalah di bagian ujung daripada gear shift spindle ini atau sumbu oporan gigi ini, di bagian sininya ya, itu akan terhubung ke bagian yang kita lihat di sini. Nah, dulu pernah saya sebut ini namanya bintang oporan gigi gitu ya. Kalau nama aslinya sendiri ini adalah gear shift cam. Nah, jadi pada saat kita menginjak gigi tadi ataupun mencongkelnya, pada saat ini bergerak, yang terjadi itu adalah ini akan terkait seperti ini, oke, seperti itu, atau sebaliknya mendorong. Nah, efeknya adalah bintang ini ataupun gear shift cam-nya ini akan bergerak ataupun berputar mengikuti dorongan daripada garpu yang kita lihat di sini. Nah, seperti itu. Nah, nanti akan saya pasangkan ke bagian mesinnya, lalu kita lihat seperti apa gerakan yang lebih jelasnya. Baik, saya pasang dulu sumbu oporannya ya, gear shift spindle-nya di sini. Ya, akan terpasang seperti ini kurang lebih. Dan di sisi sebelah pasangannya ya, yaitu di sini, sumbunya udah kelihatan keluar. Nanti akan saya pasangkan ini, ya.
Bisa di sini ataupun di sini, tergantung tipe motor ya, begitu ya. Nanti akan saya pasangkan aja di atas seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Oke, bisa kita lihat. Dah, saya balikin lagi. Baik, saya pasangkan dulu ininya. Pen untuk top bintangnya. Jadi ini bintangnya ini ya, atau yang kita sebut tadi gear shift cam-nya ini akan saya pasangkan ke botolan gigi atau shift drum. Jadi ini adalah shift drum ya. Jadi shift drum ini pernah kita bahas dulu di bagian nama-nama dan sifat komponen pada bagian transmisi. Jadi terhubung dengan bintang yang kita lagi coba pasang ini ya. Jadi ada pennya di sini 2, lalu ini akan saya pasangkan. Ya. Ini posisinya nggak bisa sembarangan ya, karena memang posisi lubangnya itu tidak sejajar modelnya. Jadi kalau kebalik itu malah nggak bisa masuk. Ya. Jadi akan saya luruskan dulu, lalu kita pasang. Nah seperti itu. Oke, saya beri dulu bautnya. Ya sudah kita pasang. Jadi nanti kita bisa lihat sekarang gerakannya seperti apa. Nah, seperti ini. Ya, kalau di sisi yang sebelahnya kita bisa lihat ini seperti ini. Oke. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita gerakkan di situ terjadi gerakan seperti yang kita lihat. Nah. Oke. Efeknya adalah di bagian botolan gigi itu juga akan seperti bergerak ataupun berputar sedikit. Seperti itu ya. Nah, ini ada kekurangan lagi ya. Kita akan pasangkan tambahan komponennya, yaitu stoppernya ya, ini seperti ini, lengan penahan ataupun arm stoppernya. Kemudian ada lagi per penahan ataupun pengembali di sini. Nanti kita pasangkan sehingga nanti mekanismenya lebih jelas kita lihat gerakannya. Oke, jadi sudah kita pasangkan bagian stoppernya tadi ya. Stopper armnya juga pernya di sini. Di sini juga ada per atau pegas yang berfungsi untuk mengembalikan lengannya ini ya, ataupun spindle tadi. Jadi kalau kita mainkan bagian pedal gigi seperti yang kita akan lakukan ini ya, seperti ini ya, seperti itu ya, kita bisa lihat efeknya adalah dia akan memutarkan bintang yang kita lihat di situ ya. Oke, nah jadi sebenarnya selain dia menggerakkan bintang ini, yang terjadi juga adalah botolan gigi di dalam itu juga memang berputar atau bergerak sedikit demi sedikit sesuai dengan parit ataupun bentuk coakan di bagian bintang ini. Nah, ini saya kembalikan dulu ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, seperti itu. Ya, bisa dilihat dengan jelas ya. Nah, kelanjutannya adalah botolan gigi ini kan tadi kita lihat dia bisa berputar secara perlahan mengikuti gerakan daripada pedal gigi yang kita gerakkan. Nah, sambungannya adalah garpu pemindah gigi ataupun shift fork ya, shift fork. Nah, garpu pemindah gigi. Jadi bagian ujungnya yang kita lihat ini ada tonjolan. Ini akan berada di jalur yang kita lihat di bagian botolan gigi ini. Nah, seperti ini mungkin ya. Kita contohkan. Bisa terlihat mungkin di kamera. Oke, jadi seperti ini. Nah, jalur itu ada 3, 1, 2, 3. Nah, masing-masing ini jalur ada apa ya namanya, arah ataupun garis ulirnya. Nah, jadi kita bisa perhatikan sekali lagi. Ya, kita bisa lihat di sini ada seperti turun ke bawah, ini rata, ini juga turun. Ya, beda-beda ya. Ini ada lagi naik ke atas. Nah, jadi itu sama kayak membuat sebuah kombinasi garpu 1, garpu 2, garpu 3, posisinya di mana, itu akan menentukan gigi berapa yang akan kita gunakan nanti pada saat kita menggunakannya. Oke, jadi sudah kita pasangkan ya sumbu primer, sumbu sekunder, dan juga shift fork ataupun garpu pemindah giginya seperti ini. Nah, garpu pemindah gigi ini kita sudah tepatkan di bagian ulir-ulir yang terdapat di bagian
botolan gigi. Nah, jadi kita mau lihat dulu nih, seperti apa gerakannya kalau botolan gigi ini bergerak ataupun bergeser, apa efeknya terhadap garpu yang kita lihat di samping ini. Nah, ini contoh ya, saya gerakan pelan-pelan seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, kita bisa lihat, jadi garpu itu bergeser ya, bisa ke kiri ataupun ke kanan, mengikuti pulir yang ada di bagian botolan gigi ini. Nah, jadi kita bisa lihat seperti ini. Nah, ini nanti akan menentukan gigi geser pada bagian transmisi akan bergerak ke kiri atau ke kanan mengikuti dorongan ataupun pergeseran dari garpu pemindah gigi ini. Nah, berikutnya kita coba pasangkan gigi gesernya. Baik, sudah kita pasangkan bagian yang gigi geser saja begitu ya. Jadi gigi gesernya kita pasangin ke sumbu kedua-duanya ya. Gigi gesernya ada 3, di bagian sumbu sekunder ada 2 di sini, di sumbu yang primer ada 1. Nah, jadi kalau kita perhatikan gerakannya akan menjadi seperti ini. Ya. Oke. Ya, kurang lebih begitu. Nanti akan kita pasangkan lengkap. Nah, nanti kita lihat apa efeknya ataupun kejadiannya di bagian gigi transmisinya kalau ini kita gerakkan. Nah, intinya adalah gigi geser ini akan digerakkan ke kiri atau ke kanan mengikuti alur yang terdapat di bagian botolan giginya. Baik, jadi sudah kita pasang lengkap untuk bagian transmisi beserta mekanisme yang akan menggerakkan perpindahan giginya. Nah, ada pedalnya, ada gigi transmisi primer, sekunder, dan juga botolan gigi beserta garpunya. Dan juga di sini ada center close yang nanti kita gunakan untuk memutar. Nah, posisi sekarang itu kondisinya dia netral. Nah, kita bisa lihat ketika center close berputar menggerakkan sumbu primer, gigi fix gear itu pasti akan menggerakkan gigi idle gear di bagian pasangannya. Nah, di tengah ini adalah slide gear. Slide gear ini menggerakkan gigi yang idle gear atau gigi putar. Jadi ini bisa kita lihat ada 4 bagian gigi yang sepertinya saling bergerak. Nah, tetapi posisinya itu adalah sumbu sekunder itu belum terpengaruh sama sekali karena memang kombinasinya belum terbentuk kombinasi gigi 1, 2 ataupun gigi berapa gitu ya. Nah, kita bisa lihat ini kondisinya netral. Berikutnya saya akan masukkan ke gigi 1. Nah, gigi 1 di bagian transmisi yang kita jelaskan ini adalah di sini. Ini gigi primer, ini gigi sekunder. Nah, jadi tolong diingat-ingat mungkin ya, ciri-ciri gigi primer itu seperti apa, ciri-ciri gigi sekunder seperti apa, ada sifat-sifatnya juga, kita udah pernah bahas di video sebelumnya. Jadi di sini gigi yang kecil itu adalah gigi yang pertama, lalu selanjutnya itu yang lebih besar itu gigi kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi gigi yang paling besar yang bisa kita lihat di sini itu adalah yang ini ya. Nah, ini adalah yang ini adalah gigi top speednya atau gigi 6. Nah, jadi ini gigi 1 akan diteruskan nanti ke sini. Kita lihat seperti apa gerakannya. Nah, tadi kita bisa perhatikan si gigi geser di bagian bawah itu bergerak ke arah kanan ya, kanan. Ke arah kanan. Jadi di bagian gigi geser itu di sampingnya adalah gigi putar. Nah, jadi seperti yang pernah kita ceritakan, gigi geser ini memiliki tonjolan-tonjolan ya, dalam bahasa teknisnya disebut dengan dog-tip istilahnya. Tonjolan ini akan masuk ke bagian seperti ada lubang-lubang di bagian gigi putar ini. Nah, efeknya tentu jadi seperti terkait begitu ya. Jadi terhubung dia sekarang. Ini terkait ke sini. Nah, kalau kita putar center close-nya seperti ini, tentu saja ini akan memutar ini. Ini tentu juga sekarang sudah terhubung dengan yang di sini. Sementara gigi ini itu tersambung dengan sumbu sekunder. Nah, jadi otomatis sekarang sudah terbentuk gigi pertama atau gigi 1. Nah, di bagian gigi yang lain ini kondisinya bebas. Yang terhubung hanya gigi ini, dan ini sumbunya. Nah, kurang lebih cara kerja ini sudah pernah kita bahas di video yang lalu. Kalau rekan-rekan ingin memahami lebih lanjut, mungkin bisa tonton lagi di video yang tadi. Baik, jadi demikianlah video penjelasan untuk bagian mekanisme perpindahan gigi transmisi tipe manual pada sepeda motor. Nah, jadi mudah-mudahan dengan memperhatikan apa yang sudah kita sampaikan tadi, rekan-rekan mekanik pemula dan juga adik-adik pelajar menjadi lebih paham. Ternyata gerakan ataupun mekanisme pergerakannya itu terjadi dengan cara seperti yang tadi kita sudah bahas.
Dimulai dari pedal yang kita tekan atau kita congkel, akan mempengaruhi spindle-nya atau sumbu oporannya, lalu diteruskan ke garpu pemutar bagian bintang oporan giginya, lalu diteruskan ke bagian botolan gigi. Nah, botolan gigi ini memiliki ulir-ulir. Ulir ini ternyata dia akan mempengaruhi garpu ataupun sifok atau garpu pemindah giginya, sehingga gigi geser menjadi bergeser atau berpindah posisi, sehingga menyebabkan bisa terhubung ataupun terpisah dia antara gigi geser dengan gigi putar yang ada di bagian gigi transmisi ini. Nah, jadi dengan cara melakukan gerakan seperti itulah bisa terbentuknya kombinasi gigi berapa yang akan kita buat. Nah, jadi mudah-mudahan dengan penjelasan yang kita lakukan ini bisa menambah informasi bagi rekan-rekan semuanya. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan di-share bagi rekan-rekan yang lain, barangkali juga akan bisa membantu untuk teman-teman yang lainnya. Demikian dulu video kami kali ini, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.